menerangkan tentang siwak. Siwak itu apa? Siwak ini kayu yang untuk menyikat gigi kita. Kayu yang untuk menyikat gigi kita. Murah, harganya 10.000. Harganya 10.000. Kan berat orang itu beli 10.000. Tapi kalau beli kuota, nomor satu. Ini dikatakan wasiwakul mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali liswan. Siwak itu menjadi sangat perkara yang sangat dicintai di dalam keadaan apapun. Fi kulli halin illa ba'da zawali liswan, kecuali setelah terbitnya matahari untuk orang yang puasa. Maju. Wasiwakul mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali sha'ib, kecuali orang-orang yang sedang berpuasa. Kecuali orang-orang yang sedang berpuasa itu nggak boleh. Kalau lagi puasa pakai siwak nggak boleh. Ini siwak tuh kayak gini tuh siwak. Ini digunakan dalam keadaan apapun, itu mustahabun, dicintai. Apalagi dalam keadaan tiga ini. Dalam keadaan tiga, kalau kita menggunakan siwak dapat pahala dan dapat kecintaan dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Inda tagayyuril fam min azam wa ghairi, ketika berubah bau mulut kita berubah nih. Beda, kita menghilangkan bau mulut dengan siwak dengan pakai permen, beda pahalanya. Entah sekarang ada permen yang bikin wangi, ada permen yang bikin wangi, itu kan nggak dapat pahala, itu mubah. Tapi kalau kita menggunakan siwak, mulut kita kan biasanya kan dari pagi sampai sore mungkin berubah ya, baunya mungkin berubah. Kita bukan Nabi yang harus kita wangi. Tuh kan kalau Nabi mau wangi, kalau kita kan kagak, apalagi habis makan jengkol. Bisa makan jengkol, nambah lagi jengkol gitu. Itu kalau kita gunakan siwak, itu mustahabun, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, wa indal qiyam minan naum, ketika bangun tidur. Bangun tidur itu usahakan harus bersiwak. Itu keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa innal qiyam ila shalah, ketika kita ingin mulai takbiratul ihram, ketika sholat. Bahkan Nabi, kasih sayangnya Nabi dalam hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhu fi kulli salatin bisiwak. Kalau aku tidak tega sama umatku, tuh ada Nabi juga ada perasaan tidak tega. Kalau aku tidak tega sama umatku, aku perintahkan setiap sholat wajib menggunakan siwak. Coba dulu, kalau emang ulama belum nyampe ke Indonesia, nyari siwak di mana? Ini nyari siwak di sekarang makan lu banyak toko minyak wangi 10.000-an, 10 ribuan. Pahalanya beda. Coba kalau kita kerja, kita kerja. Ngambil lemburan, buat yang kerja, ngambil lemburan. Kemarin Bayu marah, dia minggu ini gak ada lemburan. Minggu ini gak ada lemburan. Kalau ada lemburan, gaji nambah gak? Nambah. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tambahkan sunnahnya, berarti pahalanya bertambah. Pahalanya bertambah. Biarpun kita ibadahnya sama, sholat maghrib 3 rakaat sama-sama 3 rakaat, tapi dimulainya dengan siwak, beda pahalanya, beda derajatnya, beda pemberiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda, karena itu khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita ini yang kagak mau, padahal mah banyak keutamaan yang disiapkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu siwak. Jadi jangan sampai sekiranya kita sudah mengetahui, sudah tahu bagaimana cara mendapatkan pahala yang lebih
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kagak mau ngambil. Kita kagak mau ngambil. Kita cari itu siwak ada di mana, kita taruh kantong kita. Kita taruh di kantong kita untuk apa? Kata kalau ketika kita mulai sholat, kita gunakan siwak agar mendapatkan keutamaan, kelebihan pahala dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengambil dua faslun wa furudul wudu sittatun asya. Al-awwal an-niyah indal ghusl al-wajhi wa ghusl al-wajhi wa ghusl al-yadayn ila al-mirfaqain wa mazhul ba'd ar-ra'si wa ghusl al-rijlain ila al-ka'bayn wa tartib ala ma dzakarnahu. Di sini dikatakan furudul wudu, fardunya wudu. Karena kita tahunya wudu itu semuanya wajib aja. Semuanya wajib, padahal itu wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Di sini dikatakan furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Ada 6. Enggak boleh kelewat ini. Harus sempurna 6-nya ini harus sempurna. Yang pertama an-niyah. Yang pertama niyah. Wa mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat ada di dalam hati. Makanya jangan sekali-sekali kita melihat orang ini dari zahirnya, melihat orang dari zahirnya, karena niat aja tempatnya di dalam hati, titik pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallun niyah fil qalb. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Wa mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat di dalam hati. Ketika kita sudah niat berwudu, membasuh wajah kita. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Setelah kita membasuh wajah, dikatakan itu di dalam kitab Risalatul Jami'ah, panjangnya wajah dan lebarnya wajah. Panjangnya itu dari tempat timbulnya rambut, rambut ke bawah sampai tempat timbulnya jenggot. Buat yang punya jenggot, bocah punya jenggot, itu harus dibasuh tuh. Harus dibasuh, itu tingginya wajah. Lebarnya wa ardon dikatakan di situ minal udhun ila udhun, dari kuping sampai kuping. Ujung kuping nih sampai ujung kuping kanan sampai ujung kuping kiri. Berarti itu keseluruhan itu wajah yang harus terkena air di basuhan pertama ketika kita berwudu. Dan yang kedua, yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai siku-siku. Banyak yang kebalik. Dia ngebasuh tangan sampai setengah doang di sini. Basuh tangan sampai setengah doang, giliran kaki sampai dengkul. Habis tuh sarung diangkat sampai atas. Lagi wudu ngasih dosa ke orang. Aurat dia. Kalau kaki itu udah cuma sampai mata kaki, cukup angkat sarung dikit aja. Angkat sarung dikit, sarung kan banyak. Diputar tuh sarung tuh sampai atas, diputar sampai atas, sampai dengkulnya dikenain. Nah, itu kebalik. Banyak yang kebalik kalau tangan sampai siku-siku. Dan kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra's. Dan yang keempat yaitu membasuh sebagian dari rambut, walau satu helai. Itu enaknya mazhab Imam Syafi'i itu, walaupun satu helai, nggak apa-apa walaupun satu helai. Kalau sudah satu helai sudah kena, itu sudah insya Allah sudah cukup. Tapi kalau mazhab yang lainnya, ada yang sepertiga, ada yang sepertengah, ada yang setengah, ada yang seluruh rambut. Nah, itu perbedaan dalam lintas mazhab yang tidak perlu kita perdebatkan. Bagi yang ingin, bagi kita ini rata-rata menggunakan mazhab Syafi'i, berarti kita walaupun satu helai rambut. Dan yang kelima, ghuslul rijlain ilal ka'bain. Nah, ini yang kelima, membasuh kaki sampai siku-siku. Jangan sampai mau dilebihin dikit nggak apa-apa, tapi ngelebihinnya jangan sampai dengkul. Jangan sampai dengkul. Dengkul itu auratnya laki-laki, baina surah wa rukbah, antara pusat sampai dengkul. Dan yang keenam, wa tartib ala ma dzakarnahu.
Yang keenam itu tertib berurutan. Itu nggak boleh tuh tadi. Misalkan saya mau tangan dulu baru muka. Wajibnya itu yang furudul wudunya tadi itu nggak boleh disering-sering. Nggak boleh dituker-tuker. Saya mau kaki dulu baru tangan. Saya mau tangan dulu baru muka. Saya mau rambut dulu baru muka. Nggak boleh. Sesuai niat. Habis niat wajah, habis itu tangan, habis itu rambut, habis itu kaki, baru tertib. Itu seperti itu. Urusan sunnahnya mau ditaruh di mana terserah. Kalau sunnah itu mau ditaruh di mana terserah. Tapi ada susunannya juga. Ada susunannya. Maksudnya apa? Yang sunnah sekalipun terbalik pun tidak dihitung itu dia sah atau tidak wudunya. Kenapa? Karena yang difardukan itu tadi 6 itu yang fardunya dalam berwudu. Lantas bagaimana kalau kita itu dalam keadaan darurat? Dalam keadaan darurat, ambil fardunya aja. Ambil fardunya. Lagi krisis air. Krisis air. Kita cuma punya 1 botol buat berwudu, cukup nggak? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sebotol ini sebetulnya air mineral itu untuk kita berwudu, insya Allah cukup. Asal wudunya jangan dia mandi. Wudunya jangan dia mandi. Orang sekarang kan wudu lebih banyak buang airnya dibanding wudunya. Wudunya udah gitu di masjid. Wudunya di masjid. Pakai air sendiri aja lebih dari 3 kali makruh. Pakai air masjid apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Itu air wakaf. Kita menggunakan wudu di musola, wudu di masjid, membasuh muka lebih dari 3 kali, hukumnya haram. Air sendiri aja hukumnya makruh. Kalau pakai air wakaf hukumnya haram. Tuh, lain cerita kalau yang tinggal di masjid. Lain cerita kalau yang tinggal di musola, dia mau mandi di mana? Kan begitu. Nah, tapi jangan sampai kita berlebihan menggunakan air wakaf. Ketika kita ingin ke masjid, ingin ke musola, kita niatnya pengen wudu di masjid atau pengen wudu di musola, jangan sampai lebih dari 3. Kalau emang satu basuhan, kita satu basuhan itu udah yakin, udah kena semua, udah cukup. Nggak usah, karena 1 pun sunnah, 3 pun sunnah. Tuh, 1 sunnah, 3 sunnah. Jadi kalau emang kita pertama basuhan itu udah yakin, udah kena semua di wajah kita, udah cukup. Jangan sampai kita berlebihan menggunakan air wakaf. Itu maksud dalam amain kita, menuntut kita agar sempurna untuk berwudu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong. Kita ini tiba wudu itu udah bisa semuanya. Ada satu riwayat yang dinyatakan oleh Imam Hasan wal Husain, si kembar. Imam Hasan dan Husain ini melihat orang tua wudunya berantakan. Wudunya udah berantakan, benar-benar berantakan. Kemudian dengan adab, dengan akhlak, ini Imam Hasan dan Husain memutuskan untuk lomba wudu. Kemudian Imam Hasan dan Husain ini berkata kepada orang tua ini, "Ya Ammi, saya ini pengen lomba wudu berdua." Ammi ini jadi jurinya ya. Siap, marhaban. Siap jadi jurinya. Padahal secara nggak langsung pengen ngajarin. Kemudian ini orang tua berkata, "Baik, Hasan apa Husain yang duluan?" Hasan dulu. Hasan dari berwudu sambil lihat membasuh mukanya, membasuh tangannya, membasuh rambutnya, membasuh kupingnya, membasuh lehernya, ditaruh sunnah-sunnahnya, membasuh lehernya dengan susunan yang begitu indah, begitu tertib. Selanjutnya Husain berwudu, sama wudunya nggak ada bedanya sebagaimana wudunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian menangislah orang tua ini, menangis dan berterima kasih kepada Imam Hasan dan Husain. Ya sibtur Rasul, wahai cucunya Nabi Muhammad SAW, saya berterima kasih kepada kalian berdua karena
kalian berdua ini bukan lomba. Secara tidak langsung mengajarkan saya yang buta akan berwudu untuk menyempurnakan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Imam Hasan dan Husain. Begitu cara beliau berdakwah, begitu cara beliau mengajari orang tua, tidak sombong dengan ilmunya, tidak angkuh dengan ilmunya, tidak angkuh dengan nasabnya, tidak sombong dengan jabatannya. Itulah sibtur Rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanuhu, adapun sunnahnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang sunnah dalam berwudu dan juga makruh-makruhnya dan juga apa yang diharamkan dalam berwudu. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi salatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana dharabna wa annana asrafna fatuh 'alaina tawbatan bisilli kulli awba wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati ila mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhin mahabba aw ziratin aw suhbah bil muslimina ajma'a. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulin salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi nafasi sahbi walhamdulillahi fil abdi wa tanahi. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'atan wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'atan wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik Hasan wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.